Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas ya salah satu pertanyaan dari teman-teman guru ya. Pertanyaan ini muncul setiap adanya pembayaran tunjangan profesi ya, utamanya pada pembayaran tunjangan profesi triwulan ganjil ya, triwulan 1 sama triwulan 3. Ada teman-teman yang belum sesuai ya pembayaran tunjangan profesinya dengan gaji pokok yang diterima setiap bulan. Pertanyaannya, kenapa tunjangan profesi saya tidak sesuai dengan gaji pokok yang saya terima setiap bulan? Seperti itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Ya, antara lain adalah kesalahan melakukan entry pada riwayat kenaikan pangkat dan riwayat kenaikan berkala pada Dapodik. Itu kadang semua SK kenaikan pangkat dan SK berkala sudah di-entry. SK berkala pada riwayat kenaikan gaji berkala, kemudian SK kenaikan pangkat pada riwayat kenaikan pangkat. Tapi di sana sering terjadi kekeliruan ya. Pada saat mengisi golongan, terhitung mulai tanggal berapa berlakunya SK tersebut dan pada masa kerja. Ya, ini yang sering tidak begitu mendapat perhatian ya dari teman-teman guru, sehingga itu yang muncul di Info GTK pada saat Bapak Ibu membuka Info GTK. Tapi terkadang tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu datang ke dinas untuk menanyakan hal itu. Kenapa di Info GTK saya yang muncul golongan 2A, sementara saya sudah golongan 3C. Gaji pokok saya seharusnya 4 juta, tapi kenapa kurang 3 juta? Ini ada beberapa hal yang sudah saya inventarisir ya, permasalahan yang muncul yang kita temukan. Ada kesalahan entry terhitung mulai tanggal berlakunya SK kenaikan pangkat, dan ada kesalahan mengisi masa kerja ya pada SK kenaikan gaji berkala. Ini yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pembayaran tunjangan profesi dengan besaran gaji yang diterima tiap bulan. Karena besaran tunjangan profesi adalah 1 kali gaji pokok. Tapi kenapa tidak sama? Karena ada kekeliruan mengentry data. Dan rekan-rekan guru udah merasa semua SK pangkat dan SK berkala sudah di-entry. Nah, tapi tidak diperhatikan apakah pada saat mengentry sudah diperhatikan ya dari golongannya, kemudian terhitung mulai tanggal berapa berlakunya, kemudian masa kerjanya. Di sana sering keliru. Makanya untuk selanjutnya saya berharap teman-teman guru lebih berhati-hati di dalam melakukan input data. Ya. Seandainya ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala selanjutnya, perhatikan SK kenaikan berkala terakhirnya itu pada golongan berapa, kemudian pada masa kerja berapa, kemudian terhitung mulai tanggal berapa berlakunya, ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Karena sistem tunjangan akan mengambil TMT yang terbaru di salah satu antara riwayat pangkat dan berkala. Ya, kalau misalnya berkala terakhir yang terbaru akan diambil berkalanya. Kalau misalnya pangkat terakhir yang terbaru, maka akan diambil pangkat terakhirnya. Kemudian besaran uang yang Bapak dan Ibu entry di Dapodik diabaikan oleh sistem. Karena sistem akan merujuk ke peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang gaji. Itu yang dijadikan rujukan untuk penetapan gaji pokok sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi. Jadi akan dilihat di sana golongannya berapa, TMT-nya kapan, dan masa kerjanya berapa. Nah, akan kelihatan di sana, sehingga itu yang akan muncul. Ada beberapa kesalahan, kadang-kadang salah mengisi golongan, kemudian salah mengisi TMT. Tapi benar mengisi jumlah uang yang harus diterima itu. Jumlah uang yang diisikan di Dapodik itu diabaikan oleh sistem. Sistem akan mengambil golongan, masa kerja, TMT-nya kapan, sehingga itu yang dijadikan sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi. Itulah yang muncul pada saat Bapak menerima SPJ pembayaran tunjangan profesi. Jadi tidak menyelesaikan masalah kalau Bapak ke dinas membawa SK kenaikan berkala terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir ke kantor. Karena pengelola tunjangan di dinas itu diperbolehkan hanya 1 kali kenaikan gaji saja yang boleh diminta penyesuaian. Ya, misalnya Bapak sudah golongan 3C, ternyata yang muncul 2A. Itu bisanya hanya ke 2B.
atau berkala yang di atasnya. Ya misalnya yang kelihatan di info GTK itu 2A masa kerja 3 tahun, itu bisa dinaikkan ke 5 saja. 2A 5 tahun atau ke 2B. Ya, jadi tidak bisa dia langsung melompat ke golongan Bapak yang sebenarnya. Nah, ini penyelesaiannya adalah di Dapodik. Ya, sehingga di Dapodik harus di-entry. Jadi Bapak itu bisa melakukan cross check pada halaman yang sudah disiapkan. Ntar kita lihat ya di mana Bapak melakukan cross check setelah Bapak mendapatkan informasi melalui info GTK. Ternyata gaji pokok yang tertera di info GTK itu tidak sama dengan keadaan yang Bapak ikuti. Untuk itu mari kita lihat, ini ada 2 kasus. Yang pertama adalah kesalahan mengisi TMT sehingga yang muncul tidak sesuai di info GTK tersebut. Pembayarannya juga akan berpengaruh. Yang kedua adalah kesalahan mengisi masa kerja sehingga yang diambil oleh sistem adalah yang terbaru juga. Tapi karena salah masa kerjanya, maka ya itulah yang akan diambil. Tapi bukan sistem yang salah, ini kesalahan input di Dapodik. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang pengisiannya sudah sesuai. Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama adalah kekeliruan mengisi terhitung mulai tanggal TMT di Dapodik. Tentunya setelah Bapak Ibu menerima pembayaran, Bapak Ibu akan komplain ke Dinas Pendidikan, kabupaten, kota maupun provinsi yang menyatakan bahwa tunjangan profesi yang Bapak Ibu terima belum sesuai dengan gaji pokok yang Bapak terima setiap bulan. Biasa yang dibawa adalah SK kenaikan pangkat terakhir dengan SK berkala terakhir. Kemudian kita bantu untuk melakukan cross check ya di sistem. Ternyata betul seperti apa yang diadukan. Ternyata tidak sesuai dengan SK berkala atau SK kenaikan pangkat yang Bapak bawa ke kantor. Ya, selanjutnya kita akan minta Bapak untuk menunjukkan info GTK-nya. Ternyata pada info GTK tersebut memang tertera yang terakhir Bapak Ibu terima. Di sini bisa dilihat pada kolom pangkat golongan. Ini adalah penentu besaran pembayaran tunjangan profesi yang Bapak Ibu terima ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan di contoh ini, di sini kelihatan golongan 2A ya, kemudian terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Yang muncul di info GTK ini adalah yang sudah ditarik di sistem tunjangan. Cross check ke entrian Dapodiknya ya. Masa kerjanya adalah 3 tahun. Inilah yang akan menjadi dasar pembayaran yang muncul di info GTK. Sementara di SK kenaikan pangkat yang disampaikan ke kita yang di bawah, di sana sudah tertera ya. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 ya diangkat menjadi golongan 3C. Ya seharusnya ini akan yang muncul. Nah, tapi kita nggak tahu di mana kesalahannya. Nanti kita lihat ya dalam jabatan guru ahli muda ya dengan masa kerja golongan 14 tahun 0 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp3.481.600. Seharusnya yang muncul di info GTK itu adalah yang ini. Tapi kenapa yang lain yang muncul? Nah, itu permasalahannya. Kenapa bukan yang ini yang muncul di info GTK? Sementara teman guru yang datang komplain ke kantor sudah menyatakan kalau yang ini sudah masuk juga, sudah di-entry. Tapi kenapa 2A yang muncul? Nah, setelah kita melihat di info GTK, kita tidak bisa memastikan dari mana karena pengaduan gurunya semua sudah di-entry. Setelah melakukan cross check di info GTK tersebut, ya di sana ada simbol tanda tanya. Pada TMT, terhitung mulai tanggal itu ada simbol tanda tanya. Di sini tersimpan informasi ya apa yang menyebabkan gaji pokok tidak sesuai dengan tunjangan profesi yang Bapak Ibu terima. Ini akan Bapak Ibu klik, kemudian akan muncul informasi. Nah, ini dia yang menyebutkan bahwa TMT pangkat golongan diambil dari Dapodik pada 2 tabel data. Yang pertama adalah riwayat kepangkatan dan yang kedua adalah riwayat gaji berkala. Ya selanjutnya, data yang akan digunakan adalah data yang terbaru dari kedua tabel riwayat tersebut sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab. Nah, ini ada contoh. Di sini ada contohnya ya. Contohnya adalah yang pertama adalah riwayat kepangkatan. Ya, di sini ada nomor SK,
TMT SK. Nah, ini dicontohkan dia TMT SK-nya adalah tanggal 8 Agustus tahun 2022. Sementara masa kerja adalah 8 tahun ya. Ingat masa kerja 8 tahun, TMT 8 Agustus tahun 2022. Nah, sementara di riwayat gaji berkala ada nomor, kemudian ada tanggal SK-nya 31 Agustus tahun 2022. Sementara masa kerjanya 9 tahun. Ini lebih tinggi daripada kepangkatan. Di sini ada keterangan. Maka data yang digunakan adalah ya data riwayat gaji berkala karena memiliki tanggal lebih baru. TMT 31 Agustus 2022. Sementara kenaikan pangkat 8 Agustus tahun 2022. Nah, sehingga akan muncul di info GTK Bapak Ibu adalah gaji berkala karena dia yang terbaru. Selanjutnya kita melakukan cross check ya di laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Tentunya Bapak Ibu semua sudah memiliki akun masing-masing ya untuk memudahkan Bapak dan Ibu melakukan cross check ya terhadap data Bapak Ibu. Ya, kita masuk dulu ke laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Bapak dan Ibu mengisi username dan passwordnya ya, kemudian masuk ya. Tampilan seperti ini. Kita masuk ke riwayat kenaikan gaji berkala ya. Di sini kelihatan riwayat kenaikan gaji berkala ya disandingkan dengan SK berkala yang Bapak ajukan ke Dinas Pendidikan ya. Ternyata setelah dicek sama ya. Bapak Ibu memiliki golongan yang terhitung 1 Oktober 2022. Di sini juga terhitung 1 Oktober 2022. Ya, masa kerjanya 14 tahun, di sini masa kerja 14 tahun. Ya, kemudian golongan adalah golongan 3C. Ya sama, golongan 3C. Tapi kenapa golongan 2A yang muncul? Nah, kemudian kita lanjut melakukan cross check riwayat kenaikan pangkat Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut ke riwayat kenaikan pangkat Bapak Ibu. Di sini kelihatan di riwayat kenaikan pangkat pada baris terakhir. Nah, pada baris terakhir ya kelihatan bahwa ada golongan 2A yang muncul ya dengan masa kerja 3 tahun. Ini sudah sesuai dengan yang muncul di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun. Ini yang muncul di info GTK. Ya, di info GTK muncul yang ini. Kenapa ini yang muncul? Karena ini yang terbaru. Yang terbaru pada riwayat, salah satu riwayat itu, riwayat pangkat dan riwayat berkala Bapak Ibu. Di baris terakhir. Kenapa ini muncul? Karena ini yang terbaru. Ya, lihat. Dia golongan 2A. Kan seharusnya golongan 3C. Ya, 3C, TMT 1 Oktober 2022. Masa kerja 14 tahun. Tapi karena golongan 2A, TMT-nya paling baru di sini, sehingga itu yang terambil. Itu yang masuk ke info GTK seperti ini ya, itu yang masuk ke info GTK sehingga ya Bapak Ibu tidak bisa mengelak. Kalau kita sudah cross check ke sini ya memang betul semuanya sudah Bapak entry tapi ada kesalahan ya, semuanya sudah Bapak Ibu entry tapi ada kesalahan pengisian TMT. Yang diwajibkan untuk mengisi perubahan ini adalah guru. Operator di sana sifatnya hanya mendampingi saja. Tapi kalau Bapak dan Ibu meminta bantuan kepada operator silahkan saja. Tapi Bapak harus melakukan cross check ya terhadap kebenaran data yang sudah di entry ya. Karena operator itu banyak sekali pekerjaannya ya. Silahkan ya mungkin sekedar didampingi pada saat data Bapak Ibu di entry. Maka itu silahkan Bapak Ibu melakukan perbaikan di Dapodik. Golongan 2A yang keliru pengisiannya nanti akan disesuaikan ya, TMT-nya. Ini tahun 2007 penerbitan SK-nya, tapi TMT-nya 2023 ini kan memang ada kesalahan. Ya mungkin secara tidak sengaja mau mengentry 1 Januari 2003 tapi bukan di tempat ini. Nah, tapi karena salah melepas kursornya sehingga masuk ke sini. Ya, saya yakin ini bukan kesengajaan dari operator sekolah. Tapi ini adalah kekeliruan ya pada saat mengisi tanggal. Oleh sebab itu silahkan segera lakukan penyesuaian ya supaya pada periode berikutnya tidak terjadi kekeliruan seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan yang kedua.
keliruan mengisi masa kerja. Karena Bapak Ibu tidak sesuai pembayarannya, maka Bapak Ibu akan datang ke kantor dengan membawa SK berkala atau SK kenaikan pangkat. Kemudian kita lakukan cross check di kantor, SK berkala Bapak Ibu benar sesuai dengan apa yang Bapak Ibu informasikan. Kemudian kita akan melakukan cross check ke info GTK yang Bapak Ibu bawa juga ya. Kita langsung ke pangkat dan golongan ya yang ada di info GTK. Di sini kelihatan bahwa Bapak Ibu adalah golongan 3A. Kemudian TMT pangkat dan golongan mulai berlakunya pada 1 Januari 2022 dengan masa kerja 10 tahun. Ya, yang kelihatan di sini. Dan maka Bapak dan Ibu akan dibayarkan, gaji Bapak Ibu akan dibayarkan sejumlah 3.012.000 ya, sesuai dengan tabel di PP 15 tahun 2019. Apabila Bapak memiliki golongan 3A, kemudian masa kerja 10 tahun, akan terbayar Rp3.012.000. Karena ini tidak sesuai juga ya dengan bukti fisik yang ada ya di kenaikan gaji berkala, maka kita cross check di laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, kita masuk, kemudian minta Bapak Ibu guru masukkan user dan passwordnya ya, sehingga terbuka ya. Kita langsung menuju kenaikan pangkat ya. Nah, ini kenaikan pangkatnya kelihatan di sini. SK terakhir adalah 3B ya, terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2023. Karena ini terhitung pada 1 April 2023, dia belum diambil untuk pembayaran tunjangan profesi. Karena ini akan ada indikasi kelebihan bayar pada triwulan 1. Kita lanjut ya. Ini ada golongan 3A TMT 1 April tahun 2020 dengan masa kerja 10 tahun. Ini dia, kita lanjut ya. Kemudian di riwayat berkala di sini muncul pada baris terakhir bahwa data tersebut pernah berkala pada golongan 3A, tapi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022. Ini yang terbaru. Ya, 1 Januari 2022 dengan masa kerja 10 tahun ya. Ini menurut entry Dapodik. Sementara pada SK berkala dalam bentuk fisik yang Bapak Ibu bawa ke kantor, ini tidak sinkron ya. Di sini masa kerjanya 12 tahun, tapi pada pengisian Dapodik 10 tahun. Ini kesalahan entry pada masa kerja. Harusnya Bapak Ibu mengisi masa kerja 12 tahun di sini. Nah, dengan gaji pokok Rp3.106.900. Yang Bapak Ibu entrykan di Dapodik tidak akan diambil oleh sistem. Ini akan diabaikan dia. Karena sistem akan mengambil golongan, masa kerja, dan TMT. Itu akan disandingkan dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang gaji, sehingga akan kelihatan di info GTK sama persis dengan apa yang Bapak Ibu entrykan di riwayat berkala dengan data yang terbaru. Jadi tidak akan mengambil ke sini karena Dapodik tidak tahu fisiknya seperti apa. Nah, karena itu tugas Bapak Ibu untuk melakukan entry sesuai dengan fisiknya, sehingga nanti tidak akan terjadi permasalahan pada saat pembayaran. Oleh sebab itu kita sarankan untuk tetap melakukan perbaikan supaya pada pembayaran tunjangan profesi triwulan berikutnya tidak terjadi permasalahan seperti ini. Dan nanti apabila bisa dimintakan kekurangan bayar, teman-teman di kantor di Dinas Pendidikan bisa membantu ya melalui sistem pembayaran. Kalau berhasil Bapak Ibu menyesuaikan di Dapodik, nanti akan muncul menu reload di data Bapak Ibu yang ada di sistem pembayaran. Nah, sehingga begitu ditekan reload, dia akan melakukan penyesuaian dari gaji pokok yang sesuai menjadi menyesuaikan dia langsung ya, walaupun dia lebih dari 1 kali kenaikan gaji. Nah, itu untuk 2 permasalahan. Selanjutnya kita melihat yang pengisiannya yang sudah sesuai seperti apa ya. Kita masuk ke info GTK, kemudian kita langsung menuju ke pangkat golongan ya. Di sini akan kelihatan golongan 4 TMT mulai tanggal 1 Oktober tahun 2022 dengan masa kerja 19 tahun. Kemudian gaji pokoknya adalah Rp4.194.600. Selanjutnya kita akan melakukan cross check ke laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Ya, kita minta Bapak ini masuk ya dengan user dan passwordnya sendiri untuk bisa melihat ya, kita bisa cross check ya, apakah benar sesuai dengan itu atau tidak. Nah, kemudian kita langsung menuju ke riwayat kenaikan pangkat ya. Semua pangkat sudah diisi ya, mulai dari golongan 3A sampai ke golongan 4B ya. Semuanya sudah terisi rapi, mulai dari masa kerja 0, kemudian 4 tahun dan seterusnya sampai 19 tahun. Nah, inilah yang dijadikan dasar untuk pembayaran tunjangan profesi ya. Pada golongan
4B dengan masa kerja 19 tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kemudian kita langsung cross check. Pada info GDK kelihatan ya pangkat golongan adalah 4B. Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2022. Di sini kelihatan dia bahwa sudah sesuai ya apa yang muncul di info GDK dengan apa yang dientrikan di Dapodik ya. Dengan golongan dan masa kerja golongannya adalah 4B. Kemudian terhitung mulai tanggalnya 1 Oktober 2022 dengan masa kerja 19 tahun. Di sini terhitung gaji pokok kita Rp194.600. Maka ini akan diterima sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi mulai dari triwulan 1 tahun 2023. Nah, itulah gambaran kepada rekan-rekan besaran tunjangan profesi yang akan Bapak Ibu terima ya. Sesuai dengan entrian di Dapodik. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.